jangan di sini kok. Untuk memahami rencana yang lebih besar, melebihi penderitaan itu. Kiranya Roh-Mu yang kudus ya Bapa, yang memimpin setiap kami yang boleh hadir bersama-sama. Hati, akal, dan pikiran kami hanya buat-Mu sendiri ya Bapa surga. Dalam nama Yesus Putra-Mu dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Shalom. Berbicara tentang penderitaan, ini tentu satu hal yang sangat tidak menarik ya, sangat tidak populer untuk direnungkan, untuk didiskusikan, dan kita semua kalau boleh tidak menyinggung tentang penderitaan. Begitu juga saat kita juga pergi melihat orang yang menderita. Kita kadang pergi ke rumah sakit, melayat, dan apapun bentuknya yang berkaitan dengan penderitaan. Kalau boleh, biarlah kita tidak menderita. Biarlah keluarga kita terhindar dari segala sakit penyakit, terhindar dari segala kekurangan. Karena apa? Menderita sangat tidak menyenangkan. Penderitaan kita menganggap oleh orang percaya tentunya yang sebagai cara untuk membentuk karakter. Tetapi kalau kita lihat lagi esensi daripada penciptaan manusia, untuk manusia hidup menguasai bumi dan memerintah, menaklukkan, apakah seolah-olah kehidupan manusia itu harusnya jauh dari penderitaan. Pada satu sisi kita akan katakan ya, karena Allah yang maha hadir, omnipresence, Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa, harusnya di dalam setiap kehadirannya melihat bagaimana kita merasa penderitaan itu tidak menyenangkan dan tidak membuat kita jauh lebih baik. Karena banyak peristiwa orang yang menderita justru menjadi semakin lebih jahat. Kalau yang dianggap di awalnya dengan kita memberikan hukuman di dunia, maka manusia akan menjadi lebih baik. Sama dengan di rumah kita membuat peraturan-peraturan supaya anggota keluarga menjadi lebih baik. Apakah selalu menjadi lebih baik? Tidak juga. Tapi adalah menjadi sangat penting ada peraturan dibanding tidak ada peraturan. Asal peraturan itu sudah disampaikan, sudah dikomunikasikan. Dan penderitaan itu sudah dikomunikasikan oleh Tuhan kita. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, kata Tuhan Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu. Kita diberi pesan yang sangat memiliki makna yang dalam. Kuatkan hatimu untuk melihat apa yang bakal terjadi di dalam dunia dan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu, sebagai manusia yang hidup di abad ini, maka kita harus merespon penderitaan itu sebagai bagian dari kita untuk melakukan dan berturut serta membuat perubahan yang lebih baik. Ada seseorang yang hidup dari keluarga yang broken home,
Kemudian dia di dalam kehidupan masa dewasanya menampung orang-orang yang broken home. Ada orang-orang yang mengalami adiksi kemudian dipenjara dan sesudah keluar dari penjara, kemudian dia menjadi konselor adiksi dan membangun rumah singgah. Ada sebagian orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, depresi, dan pada akhirnya menjadi konselor untuk membangun orang-orang, membantu orang-orang yang depresi. Begitu juga dengan kita semua. Kita dipanggil dalam kondisi kita masing-masing. Biarlah semua kekurangan kita itu kita buat, kita bangun itu, kita melakukan transformasi, dan kemudian kita ikut membenahi dunia ini, membenahi komunitas, membenahi lingkungan kita supaya menjadi lebih baik. Artinya apa? Di dalam penderitaan itu pun, ini saya garis bawahi, di dalam penderitaan itu pun kita harus muncul sebagai pembawa transformasi yang merubah penderitaan itu menjadi sukacita, kemenangan dalam hidup kita maupun di dalam kehidupan mereka yang berkesempatan, yang Tuhan perkenankan berinteraksi dengan kita. Jadi jangan kita berkata saya sudah menderita dan kemudian kita duduk diam meratapi penderitaan itu. Tidak boleh. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu masih biasa. Kata Rasul Paulus. Allah setia dan karena itu Allah yang setia itu tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Sakit penyakit, kekurangan utang piutang akan selalu ada solusinya. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang omnipresence, yang hadir bersama-sama dengan kita dengan segala situasi yang kita hadapi. Maka akan selalu ada way out. Akan ada solusi-solusi, ada resolusi-resolusi sehingga kita mampu seperti Ayub. Kita mampu seperti Naomi dan Ruth. Kita mampu dan dimampukan bisa seperti Rasul Paulus, Rasul Petrus. Tuhan Yesus yang menjadi idola kita, yang menjadi panutan kita, yang menjadi juru mudi kita, menanggung semua dosa dan penderitaan kita itu. Dia mengorbankan dirinya agar kita mendapatkan keselamatan, pengampunan, kehidupan yang kekal. Ia sendiri sudah memikul segala dosa, sakit, penyakit kita. Supaya kita dengan bilur-bilurnya disembuhkan. Karena itu Bapak dan Ibu, mari kita juga di dalam masa prapaskah mencoba juga mengambil, berasakan bagaimana penderitaan. Walaupun penderitaan merupakan topik yang sangat tidak populer dan tidak ada orang yang menyukai, tapi coba kita melihat lebih jauh makna yang sangat manis di balik penderitaan itu. Kita akan berdiri tegak dengan kekuatan yang baru. Kekuatan itu berasal dari mana? Tuhan yang omnipresence, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Ada 4 praktis-praktis ya yang boleh kita lakukan untuk kita bisa mengatasi segala penderitaan, segala kesulitan, segala kekurangan di dalam hidup kita. Apakah karena sakit, penyakit, atau karena pelecehan orang lain. Sebagaimana tertulis
Dalam Mazmur 4 ayat 20 sampai 23. Perhatikanlah perkataan Tuhan. Itulah yang akan menyembuhkan seluruh tubuh kita. Perkataan Tuhan, ayat firman Tuhan, itulah yang akan menjaga hati kita. Karena apa? Kita merenungkan firman Tuhan itu dari segala kewaspadaan. Karena itu menjadi sangat penting bersama-sama dengan komunitas-komunitas seiman untuk mendengarkan bersama-sama firman Tuhan, mendiskusikan firman Tuhan melalui pengajaran-pengajaran, karena itulah yang akan terpancar di dalam kehidupan kita. Kita mengisi otak kita itu dengan firman Tuhan, maka itu akan mengendap. Dan kita tahu pada saat firman Tuhan yang menguasai pikiran kita, hati kita, otak kita, kata firman Tuhan, dari situlah terpancar kehidupan. Itulah yang menjadi sumber kesembuhan. Pada saat kita memperkatakan tubuh saya kuat, tubuh saya sehat, tubuh saya sempurna, maka yang kita perkatakan didengar oleh otak kita, ditangkap, diproses, maka tubuh kita akan menerima kesembuhan, kekuatan, dan kesehatan. Mari kita senantiasa menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga tubuh kita. Mari kita mempromosikan kesejahteraan kita melalui ucapan kita, melalui apa yang kita dengar, dan melalui apa yang kita lakukan. Kemudian selalu memutus siklus yang negatif. Salah satu cara untuk memutus hoax, memutus hal-hal yang tidak baik, tidak membicarakan hal-hal tersebut. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalas. Ini artinya apa? Memutus siklus. Janganlah kita kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mengalahkan kejahatan itu melalui perkataan kita, melalui pemikiran kita, melalui perbuatan kita. Terkadang kita berkata hanya perkataan kok, tidak ngaruh Bapak dan Ibu. Perkataan, pemikiran, perbuatan. Itulah salah satu yang akan memutus siklus-siklus yang tidak baik, penderitaan atau hal apapun di dalam kehidupan. Kalau di awal kita perkatakan kebaikan Tuhan, sekarang renungkan firman Tuhan itu dan putus siklus untuk yang tidak baik di dalam kehidupan. Apabila ada orang berkata-kata tidak baik tentang kita, kita perkatakan, itu juga tidak akan mempengaruhi hidup saya. Pada saat kita menganggap kehidupan kita hari ini sepertinya atau hari kemarin kurang berkat, kita perkatakan bahwa siklus kurang berkat sudah selesai. Besok hari penuh berkat. Segalanya akan lebih baik. Segalanya akan lebih baik. Segalanya akan lebih baik. Pada saat tubuh kita merasa lemah, kita minta Tuhan menjamah tubuh kita, dan kita juga aktif memperkatakan bahwa tubuh saya juga akan lebih baik. Hidup saya akan lebih baik. Segalanya akan lebih baik. Roh Kudus mampukan saya untuk mengadaptasi diri saya dengan waktumu sendiri. Dan yang ketiga, penderitaan itu menjadi satu cara untuk meningkatkan ketahanan iman kita. Kita berolahraga supaya tubuh kita kuat. Ya.
Kita merenungkan firman Tuhan supaya jiwa dan rohani kita juga kuat. Nah, pada saat Tuhan Yesus bersama murid-muridnya di Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25, Tuhan Yesus tertidur. Kalau Tuhan Yesus bangun pada saat itu, pasti murid-muridnya tidak akan ketakutan walaupun ada angin, ada badai pada saat. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk mereka mempraktekkan iman mereka. Dan pada saat itu kelihatan bahwa mereka tidak cukup tangguh di dalam iman, walaupun sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kata Tuhan kita, di manakah kepercayaanmu, di manakah imanmu? Dan inilah yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Pada saat kita mulai lemah, pada saat kita mulai malas, pada saat kita sepertinya hopeless, putus asa, kita ingatlah pertanyaan Tuhan kepada kita. Di manakah imanmu, di manakah kepercayaanmu, tidak mampukah kamu untuk bertahan? Tidak yakinkah kamu bahwa saya hadir bersama dengan kamu? Tidak tahukah kamu bahwa saya yang omnipresence, kata Tuhan kita. Pemahaman tentang Tuhan yang maha hadir. Ini harus benar-benar kita paham. Harus benar-benar kita renungkan. Karena ini akan membuat kita merasa nyaman dalam menjalani semua hari-hari di mana Tuhan memperkenankan kita mengalami penderitaan. Pada saat terjadi penderitaan, kita berkata, Tuhan, berikan saya kekuatan, kemampuan, ketahanan iman, dan biarlah saya berolahraga saat ini, supaya iman saya menjadi lebih tangguh. Dan kita harus mengambil tahapan, langkah, walaupun kelihatan kecil, tapi itu akan positif untuk kita bisa menjadi pemenang melalui penderitaan yang kita alami. Ciptakan momentum-momentum. Firman Tuhan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ini Mazmur Daud. Ya. Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Kalau kita yakin bahwa Tuhan melihat kita, mendengar teriakan kita, mengangkat kita, dan memberikan sukacita yang baru, maka kita akan berkata bahwa setiap ada kerikil-kerikil, itu adalah momentum baru untuk saya memperoleh, mendengarkan, dan menerima nyanyian baru. Nyanyian baru itu akan keluar dari mulutku. Tuhan memberikan kemampuan sehingga saya mampu memberikan, menyanyikan nyanyian baru, memuji Allah. Dari sebelumnya kita meraung, dari sebelumnya kita menangis, dari sebelumnya kita menderita, dari sebelumnya kita tertidur lemas, kita bisa menari-nari seperti Daud, menyanyi bahagia sukacita karena kebaikan Tuhan yang kita terima dan kita bersama-sama berkolaborasi. Ini hal yang sangat penting. Kita harus kolaborasi menciptakan momentum-momentum di dalam kehidupan kita. Penderitaan Yesus di salib ini harusnya akan selalu memenuhi pola pikir kita semua. Penderitaan di salib pada saat itu Yesus secara fisik mengalami penderitaan, dan siapapun dari kita tentu sangat tidak mampulah menonton film
the Passion of the Christ. Yesus yang sebagai penebus, yang adalah Allah itu sendiri, menanggung dosa penderitaan kita. Melalui penderitaan fisik, mengalami siksaan fisik. Mengalami penderitaan emosional karena ditinggalkan oleh murid-muridnya. Bahkan dikhianati oleh salah seorang murid. Mengalami pengkhianatan, dikhianati, mengalami kesepian, dan mengalami penderitaan rohani. Itu kenapa Tuhan Yesus berkata, kenapa engkau meninggalkan aku? Pada saat terakhir di kayu salib. Pemisahan dari Bapa. Seperti itu juga yang kita alami. Ya, biarpun tidak sebesar itu. Tapi pada saat kita mengalami penderitaan, apakah karena dikhianati? Apakah karena sakit, penyakit? Apakah karena kekurangan hal yang mendukung kita atau anak-anak atau keluarga atau di komunitas kita? Ingat bahwa itu semua sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Ini akan memberikan satu kekuatan baru buat kita semua. Jangan pernah kita merasa bahwa kita pada saat menderita, maka segala sesuatunya sepertinya menjadi dunia sangat gelap. Tidak. Dunia ini akan selalu ada buat kita, anak-anak Tuhan. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan hal apapun. Jika kita melihat bagaimana Ayub, ya, kita sadar bahwa pada saat tidak diinisiasi oleh Ayub sendiri pun, tidak diinisiasi, Ayub mengalami penderitaan yang sangat besar. Apalagi kalau kita menginisiasi penderitaan itu, ya, kita sebenarnya yang memulai supaya kita menderita. Ya. Banyak hal terkadang perbuatan kita membuat kita menderita. Di sini pun kita harusnya memahami bahwa pada saat penderitaan yang kita ciptakan pun, di situ pun Tuhan kita hadir. Apalagi penderitaan yang tidak kita ciptakan sendiri. Penderitaan adalah bagian dari kehidupan yang dapat memproduksi ketekunan dan pengharapan. Dan kita belajar dari bagaimana ketahanan Ayub. Kisah Ayub menunjukkan ketabahan dalam menghadapi kehilangan yang mendalam. Ditinggalkan istri, anak-anaknya semua dipanggil, harta bendanya ludes, tapi satu hal, Tuhan tetap hadir, tidak meninggalkan. Penderitaan Ayub mungkin salah satu kisah paling tragis ya di dalam sepanjang Alkitab, terutama di Perjanjian Lama. Dan kita berharap tidak ada kejadian seperti itu di dalam kehidupan manusia saat ini. Kita juga belajar dari Paulus. Pengalaman Paulus dengan segala sakit penyakit juga yang dia terima. Dari seorang yang adalah scholar yang sangat well educated, dokter, yang muridnya Gamaliel. Kemudian dia menderita seperti orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, hanya untuk mengikuti Yesus. Itu penderitaan yang bukan dia inisiasi. Jadi Ayub sama dengan Paulus itu bukan penderitaan karena dia memulainya. Kalau kita di zaman ini ya seperti saya ya, terkadang penderitaan itu karena kita tidak memohon hikmat daripada Tuhan. Sebelum memulai segala sesuatu, kita berpikir bahwa saya mampu untuk melakukan ini.
Dan pada akhirnya kita mengalami kesengsaraan, penderitaan akibat dari keputusan yang kita ambil. Di situ pun kita terkadang menyalahkan Tuhan. Tapi di situ pun Tuhan kita hadir, tetap menolong kita, mengulurkan tangannya kepada kita. Apabila ini yang menjadi dasar pola pikir kita, maka pada saat kita mengalami penderitaan, pada saat kita mengalami sakit penyakit, pada saat kita melihat bahwa segala sesuatunya tidak ada lagi pintu yang terbuka, bahkan lubang yang paling kecil pun sepertinya tertutup. Kita merenungkan kisah Ayub, kisah Paulus, dan kisah Petrus. Di situ pun Yesus hadir, mengulurkan tangannya supaya kita tidak tenggelam. Dan biarlah melalui semua penderitaan, kesengsaraan yang boleh kita nikmati, yang boleh kita hadapi, berfungsi menjadi alat untuk membentuk karakter kita, untuk mengajarkan kita tentang cinta dan ketergantungan penuh kepada Tuhan pencipta kita. Pembentukan karakter, ujian untuk pertumbuhan, dan kita semakin memahami bahwa kekuatan yang sempurna hanya ada di dalam Kristus Tuhan kita. Dan itulah tujuan ilahi, sehingga manusia itu diperkenankan oleh Tuhan Sang Pencipta mengalami penderitaan, supaya manusia itu bergantung secara 100% kepada Tuhan. Dan kita bersyukur walaupun penderitaan itu diinisiasi terkadang oleh kita, pada saat itu pun Tuhan tetap menolong dan mengangkat kita, sehingga kita boleh menjadi pemenang-pemenang. Penderitaan karena dosa Adam tentunya. Dalam teologi Kristen, penderitaan dikaitkan dengan dosa asal yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, yang menyebabkan jatuhnya manusia ke dalam keadaan dosa dan memisahkan kita daripada Tuhan, mengakibatkan penderitaan, kematian, dan ketidakadilan di dunia. Dan harusnya ini tidak menjadi dasar kita juga selalu bilang, wah saya menderita karena dosa Adam, karena dosa asal. Tidak juga Bapak dan Ibu. Kita sering tidak menyadari ya, bahwa free will kita, kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita hidup secara penuh, secara tubuh, roh, dan jiwa, dan bukan seperti robot-robot. Itu sebenarnya sangat menyenangkan menjadi manusia itu. Ya, kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita, itu kalau kita benar-benar sadari, itu membuat kita menjadi manusia-manusia yang bisa menikmati secara penuh keindahan alam, keindahan rencana-rencana Tuhan untuk dunia dan untuk kita sebagai orang beriman. Bahkan malaikat yang memiliki kehendak bebas, itu tidak sempurna kehendak bebas. Malaikat tidak bisa bertobat, ya. Manusia, coba kalau kita jadi malaikat, terkadang orang, saya pengen jadi malaikat saja nih. Biar sekali udah jatuh dalam dosa, dibuang gitu ya. Nah, manusia coba bayangin tuh kita. Berbuat dosa, mohon ampun, diampuni. Berbuat dosa lagi kita, bahkan di setiap kehidupan kita ada dosa-dosa kecil ya mungkin ya kita lakukan. Apakah itu melalui kata-kata kita, melalui mimik kita, mimik nih. Terkadang mimik kita ini nggak bisa kita jaga juga ya Bapak dan Ibu ya. Dosa-dosa itu. Nah, bersyukur kita sebagai manusia dengan kehendak bebas,
dan dengan semua kebaikan Tuhan yang kita bisa terima. Kasih karunia-Nya, keselamatan dan pemulihan total, kita bisa diberikan kesempatan-kesempatan baru untuk mengisi hari-hari kehidupan kita. Kita bisa berkomunitas untuk mendukung kita di dalam pertumbuhan iman percaya. Komunitas di era masa kini menjadi sangat penting. Apakah itu secara online atau itu offline, yang penting adalah hati kita ada di sana, pikiran kita ada di sana, dan tubuh kita hadir secara digital pada saat kita bersama-sama melakukan ibadah-ibadah bersama melalui komunitas-komunitas yang boleh kita hadiri dan kita gabung bersama-sama. Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan kita. Dengan adanya peristiwa COVID, membuat ada kecerdasan-kecerdasan baru. Membuat manusia yang hidup di masa kini menemukan cara-cara terbaik. Sehingga orang-orang yang di dalam penderitaan, kesakitan, karena tidak bisa dikunjungi oleh sanak saudara, dan juga pada masa kini di mana banyak orang yang menderita sakit penyakit, itu pun akhirnya bisa berkomunikasi. Kebaikan Tuhan. Saat kita melihat penderitaan, kesengsaraan yang kita hadapi, terkadang kita tidak mampu melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja juga pada masa paling kelam, masa paling sulit di dalam kehidupan kita. Mari kita mencoba melihat dan menghitung satu persatu. Apa kebaikan Tuhan yang kita bisa terima? Apakah itu melalui dukungan komunitas, melalui doa-doa yang mungkin kita tidak dengar. Dan memang itulah komunitas-komunitas dengan doa-doa syafaat, berdoa untuk semua orang. Apakah dikenal atau tidak dikenal. Dan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan benar-benar meraja di dalam kehidupan kita semua. Pada saat kita mencoba mengingat, melihat kembali bagaimana seorang Naomi ya kemudian meninggalkan Tuhan, berpindah secara fisik ya. Kemudian dia mengalami hidup yang lebih baik. Kemudian suaminya meninggal dan anaknya meninggal semuanya. Dan kemudian dia pulang kembali. Di tengah jalan dia merasa, wah saya ini tidak layak ditemani oleh kedua menantu saya. Jika saya menikah pun, mereka tidak akan mungkin menikah lagi dengan anak yang akan saya lahir. Tetapi ada seorang Rut yang tetap setia. Kebaikan Tuhan hadir melalui Rut buat Naomi. Terkadang kita tidak melihat kebaikan Tuhan itu. Tapi pada saat kita mencoba melihat, merenungkan kembali, maka kita akan melihat. Akan selalu ada kebaikan-kebaikan yang muncul dari semua kesengsaraan-kesengsaraan. Bukan hanya perubahan karakter, bukan hanya ketangguhan iman, itu berkaitan dengan spiritual, berkaitan dengan emosional, tapi juga berkaitan dengan berkat-berkat fisik. Jadi akan selalu Tuhan mengadres manusia itu selalu holistik, komprehensif. Tubuhnya, jiwanya, dan roh. Di dalam semua peristiwa yang kita boleh baca melalui Alkitab, sama dengan kondisi Ayub. Dipulihkan secara fisik, secara harta benda, secara persahabatan emosinya. Banyak teman-temannya yang membuat dia bersuka cita di sepanjang waktu. Istri yang mendukung dia,
jiwanya diadres oleh Tuhan. Kemudian spiritual udah sangat pasti. Dia bertumbuh secara rohani dan secara iman percaya. Bagaimana dengan kita di setiap pelajaran kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita benar-benar melihat itu? Bahwa masa-masa mengalami kesengsaraan, mengalami kekurangan, mengalami penderitaan. Baik itu yang kita sendiri ikut andil memulai penderitaan itu, atau penderitaan itu murni adalah kehendak daripada Tuhan kita sendiri melalui orang-orang lain. Mari kita mencoba melihat lebih jauh. Pada saat kita melihat itu, mari kita merenungkan. Renungkan. Dan kalau saya sendiri, saya selalu melihat penderitaan itu. Saya selalu melihat permasalahan hidup saya itu. Saya tuliskan permasalahan hidup saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan saya lihat permasalahan hidup saya itu semakin hari ada yang berkurang. Tetapi ada juga yang tetap tidak ada perubahan. Dan saat itu pun saya membawa kepada Tuhan. Tuhan, ini kok belum selesai nih permasalahan hidup ini. Tuhan, yang ini sudah selesai, kemudian saya stabilo. Saya tutup. Nah, yang belum itu pun saya tuliskan di sebelah kanannya. Akan lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Dan yang masih tetap juga belum, bahkan ada yang makin sulit ya. Makin sulit itu juga saya tuliskan. Ini pun permasalahan ini akan selesai dan hidup saya akan lebih baik. Itu kalau untuk saya. Dan untuk anak-anak saya tuliskan. Ini pun akan lebih baik buat anak-anak saya. Awalnya saya cuma mencoba 3 terbesar. Dari penderitaan, kekurangan, atau apapun yang membuat hidup saya tidak nyaman. Kemudian saya mencoba, kenapa? Karena Tuhan berkata pada saat ada seseorang ya yang matanya buta berkata, Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan berkata, apa yang ingin saya perbuat kepadamu, penderitaan itu dia bawa kepada Tuhan. Tetapi karena tidak mendetail, penderitaan apa, kesengsaraan apa, permasalahan apa yang dia hadapi, Tuhan berkata, apa yang ingin saya perbuat kepadamu. Maka saya mencoba itu. Nah, saya terkadang malu ya kalau berdoa secara mendetail. Saya bilang gini, masa Tuhan nggak tahu gitu ya. Masa saya harus detail banget gitu. Tapi pada akhirnya saya menyadari, oh iya, kalau Tuhan bertanya, apa yang ingin saya perbuat kepadamu? Nah, sementara dia sudah berteriak-teriak. Sekarang saya juga harus datang kepada Tuhan dan saya harus katakan secara mendetail. Saya tuliskan satu-satu secara detail. Misalnya kondisi saya yang tidak kurang nyaman saat ini, kaki saya. Sepertinya karena kebanyakan duduk, rapat, akhirnya ada permasalahan dengan hip saya. Itu pun saya bawa kepada Tuhan. Tuhan, pinggul saya sepertinya kok kaki saya agak membesar gitu ya. Agak besar dia di bagian pinggul dan juga di bagian lutut gitu ya. Saya tuliskan juga. Dan saya perkatakan lagi, ya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka penderitaan saya, tubuh saya, pinggul saya, kaki saya, ya dan semua yang lainnya akan sembuh. Tubuh Kristus. Begitulah cara kita dan kita pasti memiliki cara-cara sendiri
untuk mencoba keluar dan melakukan tindakan aksi nyata pada saat kita berada di dalam kondisi yang terpuruk. Tapi satu hal bagi saya yang selalu adalah, saya sangat menikmati kesehatan yang Tuhan berikan. Karena saya pernah mengalami 40 hari tidak bisa berjalan. Dan sesudahnya saya berjalan hanya dengan wheelchair dan walker. Maka saya sangat menikmati pada saat saya bisa berjalan tanpa keluhan di pagi hari. Pada saat saya bisa naik tangga dengan kaki saya sendiri. Itu menjadi momen yang sangat indah. Dan orang tidak pernah tahu bahwa saya berjuang untuk bisa menghadiri suatu acara di mana saya harus naik tangga. Saya bersyukur kepada Tuhan. Melalui peristiwa kehidupan yang saya alami, saya bisa menikmati indahnya kesehatan, indahnya kebersamaan bersama Tuhan. Pada saat saya mengalami depresi di mana saya takut untuk tidur karena saya nggak yakin besok saya masih bangun. Pada saat saya mulai kemudian mengalami depresi yang kedua karena saya dikhianati, saya menjadi lebih kuat. Dan saya selalu bersyukur dan saya tidak pernah lelah berkata-kata. Kalau teman-teman saya sekomunitas yang sudah berganti dengan HIP, selalu akan berkata 15 tahun. Dan ini sudah berapa tahun saya? Udah hampir 9 tahun. Artinya tinggal berapa tahun lagi kakek saya. Tetapi saya yakin dan percaya dalam hal itu pun Tuhan akan mengulurkan tangannya. Dan masa-masa di mana saya masih bisa berjalan, di mana masa-masa di mana saya masih bisa berdiri dan mandiri, saya melakukan itu semua. Bapak dan Ibu, di dalam penderitaan kita merasakan bagaimana kebaikan Tuhan yang sempurna itu bekerja dalam hidup kita. Orang berkata kita tidak harus mengalami supaya kita bisa belajar dari penderitaan orang lain. Tapi pada saat kita, apakah karena kesalahan kita atau apakah bukan karena kesalahan kita, kita akhirnya menderita. Saya selalu yakin dan percaya bahwa di situ pun ada tangan Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus memanggil Petrus supaya dia tidak tenggelam, maka tangan Tuhan Yesus itu juga lah yang akan menarik saya, menarik kita semua, supaya kita tidak tenggelam di dalam penderitaan. Penderitaan bagian dari hidup. Tapi pada saat kita juga berkata-kata dalam dunia masa kini, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah yang maha adil, Allah yang maha segalanya dengan kasih-Nya. Kenapa membiarkan ada penderitaan? Maka bagi sebagian orang tidak layak. Sebagaimana orang tua tidak mau anaknya menderita dan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya menderita. Itu dari pikiran saya yang sempit. Itu dari pikiran sebagian orang dengan pola pikirnya yang sempit. Tapi pada saat kita melihat kembali bahwa Tuhan tidak membiarkan kita di dalam penderitaan itu, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita mengalami keterpurukan itu, pada saat itulah kita akan melihat, oh ternyata grand skenario Tuhan membiarkan ada penderitaan dan membuat saya memiliki free will, kehendak bebas, adalah suatu cara untuk membangun karakter saya supaya menjadi sempurna dan memiliki kehendak seperti Kristus Yesus sendiri. Dan di satu sisi saya mulai melihat bahwa penderitaan itu adalah suatu cara kita mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Menempatkan kita di dalam posisi penderitaan Tuhan. Kita mencoba
ikut merasakan bagaimana Tuhan yang begitu baik memberikan keselamatan kepada saya, sehingga saya apa salahnya kalau saya juga ikut mengalami penderitaannya. Sehingga pada saat saya mengalami beberapa kali operasi di dalam kehidupan saya, 6 kali operasi, saya berkata kepada Tuhan, masa saya hanya bersyukur di dalam menerima kebaikan Tuhan. Maka pada saat ini pun saya juga harus bersyukur. Di awalnya berat, tetapi pada akhirnya Tuhan memampukan saya. Menolak Tuhan pernah saya lakukan. Tidak berdoa pernah saya lakukan. Tetapi di balik itu semua, ada tangan Tuhan yang menolong saya. Melalui suami saya, melalui anak-anak saya, melalui keluarga besar saya. Dan apakah penderitaan saya sudah berakhir? Saya sudah bisa berjalan dan lain sebagainya. Tetapi apakah saya sempurna secara kesehatan? Tidak. Tetapi saya menikmati, saya berdamai dengan kondisi saya saat ini. Saya berdamai. Saya mencoba membuat keterbatasan saya ini untuk membantu, untuk menolong teman-teman saya yang juga mengalami penderitaan ganti hip, total hip replacement. Bagaimana seseorang yang di dalam tubuhnya ada monggolan besar dan harus berdamai dengan itu, yang menopang tubuh saya sebesar satu kaki itu, kalau saya jalan berarti menopang 120 kilo dengan kondisi yang tidak sempurna itu. Bapak dan Ibu semua, marilah kita di komunitas kita di Kingdom Family Indonesia melihat bahwa masing-masing kita dari pribadi-pribadi yang ada di komunitas ini, dengan segala peristiwa, dengan segala permasalahan, dengan segala struggle yang dihadapi, mari kita saling mendukung di dalam doa-doa kita. Dan untuk itulah Kingdom Family Indonesia hadir. Maka jangan kita pernah lelah menyampaikan doa-doa permohonan kita, baik itu melalui chat, baik itu melalui WhatsApp. Yakinlah bahwa ada dari kita yang akan selalu membawa itu di dalam doa-doa dan permohonan kepada Tuhan kita. Kiranya Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Dan kiranya kita semua Tuhan mampukan, Tuhan berikan kekuatan untuk melalui hari-hari kita, dengan kondisi apapun kita saat ini. Jangan sampai kehilangan sukacita. Jangan sampai kehilangan sukacita. Karena sukacita itulah yang akan mempercepat kita untuk bisa bangkit dari semua keterpurukan kita. Semuanya akan lebih baik. Semuanya pasti akan lebih baik. Dan semuanya akan semakin lebih baik. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh baik, kami sungguh bersyukur, berterima kasih buat kebaikan-Mu ya Bapa. Kami sudah mendengarkan sebagian dari sabda-Mu, sebagian dari kebenaran firman-Mu, sebagian dari isi hati-Mu sendiri. Dan mampukanlah kami ya Bapa untuk menerima, menjalani hari-hari kehidupan kami, walaupun di dalam semua pergumulan hidup, baik itu karena sakit penyakit, baik itu kekurangan secara materi, baik itu kekurangan secara kasih sayang di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Dan kami yakin dan percaya semuanya itu akan kami lewati dan kami akan menjadi pemenang-pemenang. Karena tangan-Mu sendiri yang akan mengangkat kami melewati semua masa-masa sulit itu. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa, dan biarlah segala hormat, pujian kembali kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus Putra-Mu dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Raffles, Bu Barita.